Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Injil adalah sumber keselamatan manusia. Injil adalah sumber berkat, saudaraku, yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Melalui kebenaran Injil kita dapat menemukan keselamatan kekal dan pengharapan kekal di sorga, saudaraku. Amin ya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berkata, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritahukan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus menyampaikan pokok-pokok tentang Injil keselamatan kepada jemaat di Korintus. Tetapi saudaraku, kepercayaan jemaat di Korintus akan menjadi sia-sia bila mereka tidak sungguh-sungguh berpegang kepada Injil keselamatan dan kemudian berbalik karena tidak sungguh-sungguh melekat percaya kepada Injil keselamatan. Nah saudaraku, di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, "Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitahuan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu." Saudaraku, dalam 1 Korintus 15 ini rupanya ada di antara jemaat saudaraku di Korintus yang mulai meragukan kebangkitan Kristus. Dan Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh saudaraku berbicara mengenai Injil yang memberitakan doktrin tentang kebangkitan Kristus. Kristus sudah bangkit. Dia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan dan pengharapan bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah saudaraku, pada saat ini saudaraku ya, dari kebenaran firman Tuhan saya ingin membagikan 4 kebenaran mengenai tanggung jawab orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Apa itu saudaraku tanggung jawabnya saudaraku ya? Yang pertama, Injil keselamatan harus kita yakini saudaraku dengan sungguh-sungguh. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudaraku, Injil adalah sumber keselamatan manusia. Kita harus meyakininya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Injil adalah sumber keselamatan yang harus kita yakini. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku ya, tanggung jawab orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Injil keselamatan harus kita beritakan dan kita ajarkan. Markus 16 saudaraku ayat 15 dan 16 mencatat, "Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, saudaraku, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah saudaraku ya, tanggung jawab kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Injil keselamatan itu harus kita beritakan dan kita ajarkan kepada segala makhluk. Wow ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, tanggung jawab orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus adalah Injil keselamatan itu harus kita taati, harus kita taati. Roma 6 ayat 17 dan 18 berkata, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku ya, jadi Injil keselamatan harus kita taati. Inilah tanggung jawab kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan kebenaran yang keempat yang boleh kita pelajari pada saat ini, tanggung jawab kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus adalah Injil keselamatan harus kita pegang teguh, Ibrani 3 ayat 12 sampai 14 berkata, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari saudaraku ya, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus Yesus, keselamatan dalam Kristus Yesus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman yang semula. Jadi inilah tanggung jawab yang keempat yang harus kita lakukan, bahwa Injil keselamatan harus kita pegang teguh dengan setia. Dan kalau ada saudara-saudara kita yang mulai menyimpang atau kurang yakin, kita harus teguhkan, harus mantapkan, harus ingatkan. Saudara, kita harus menasihati mereka supaya teguh berpegang kepada Injil. Amin ya. Haleluya. Jadi saudaraku, sekali lagi inilah tanggung jawab orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus, sumber keselamatan. Yesus Kristus yang telah rela mati menebus dosa-dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke sorga menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita mempunyai tanggung jawab. Kita harus, yang pertama, Injil keselamatan harus kita yakini dengan sungguh-sungguh. Tugas kita yang kedua, Injil keselamatan harus kita beritakan dan ajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, Injil keselamatan harus kita taati. Ya, pastinya ditaati dengan segenap hati. Dan yang keempat, Injil keselamatan harus kita pegang teguh. Jangan saudaraku kita lepaskan. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi kita harus percaya Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran Injil-Mu. Kami mau sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk berpegang kepada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kami juga mau mengajarkannya Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan Tuhan tolong beri kekuatan kepada kami supaya kami tetap setia berpegang kepada Injil kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati siapapun yang mendengarkan Morning Spirit, mungkin sedang bergumul dengan keyakinannya. Biarlah mulai kebenaran firman Tuhan ini kami dikuatkan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan Juru Selamat.
yang sudah mati menebus dosa kami dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.